Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Family Tessa dalam program Orkestra. Pada sore ini telah hadir di studio kita yaitu Saudara Siras Abizar. Beliau merupakan Ketua Umum Pengurus LDK Al-Ghazi IBMB periode 2024-2025. Yang luar biasa, di tengah kesibukannya beliau ini masih meluangkan waktu untuk bersama kita saat ini. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Enaknya biar lebih akrab dipanggil apa, Kak? Dipanggil Kak aja. Kak, Siras ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema yaitu menjaga keutuhan dan kekhusyuan ibadah sholat dalam keseharian dan bulan Ramadan. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya, izin bertanya. Sholat sebagai salah satu rukun Islam setelah syahadat. Lalu bagaimana historikal tentang perintah sholat ini? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan pada sore hari ini. Salat adalah satu-satunya amalan yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam Isra Mi'raj. Makanya penting sekali untuk melaksanakan salat ini, baik di keseharian kita maupun di bulan Ramadan. Di dalam hadisnya, Nabi SAW diwajibkan untuk melaksanakan salat di saat Isra dan Mi'raj. Furidat ala Nabi SAW as-salawat lailatul usri bihi khamsin. Jadi pertama kali salat itu diwajibkan 50 waktu. Sangat banyak mungkin. Thumma naqasat hatta ju'ilat khamsah. Kemudian dikurangi terus sampai menjadi 5. Thumma nudiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil Nabi, "Ya Muhammad, innahu la yubaddilul qawlu ladayya." Sesungguhnya engkau tidak bisa lagi mengganti apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Wa innalaka bihadhil khamsah khamsin. Dan sesungguhnya dengan 5 waktu ini yang sekarang kalian atau engkau akan mendapatkan 50 pahala seperti pada umat-umat sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya salat diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja sih yang boleh untuk menunaikan ibadah salat? Yang pertama, syarat yang pertama itu adalah Islam atau seorang muslim. Jadi iya, gak boleh. Kalau orang mau melaksanakan sholat, hal yang pertama harus dilakukan adalah menjadi seorang muslim, yaitu dengan bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, yaitu balik, sudah balik, mencapai umurnya atau sudah tampak tanda-tanda pada tubuhnya, serta telah mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, apa yang benar dan apa yang salah. Yang ketiga, itu berakal, tentu. Karena seseorang harus memiliki akal yang sehat dan berfungsi dengan baik. Sehingga apa yang dilakukan saat sholat itu bisa dia pahami. Jadi tidak hanya melakukan gerakan-gerakan saja, tapi dia memahami apa yang ada di dalam sholatnya. Dan yang terakhir, yang keempat, syaratnya adalah bersuci. Baik dengan wudu ataupun dengan tayamum. Terkadang ibadah sholat sering terabaikan, baik bagi kaum muda maupun kaum-kaum yang sudah berusia gitu kan. Lalu bagaimana sih cara menjaga keutuhan dan kekhusyuan ibadah sholat? Lalu bagaimana caranya kita mencapai tingkat kekhusyuan dalam beribadah itu? Baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Yang pertama itu kita harus meningkatkan atau memahami makna sholat dan juga hikmah yang ada di dalamnya. Jadi kita bisa mulai memahami arti dari bacaan sholat, dari doa-doanya, lalu menerapkannya pada praktek kita langsung. Yang kedua adalah dengan sadar bahwa kita sedang melakukan sholat dengan menundukkan pandangan ke tempat sujud dan sadar kita sedang melakukan sholat.
itulah yang menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Maka perlu adanya niat di dalam diri kita sehingga apa yang dikerjakan insya Allah berpahala. Yang ketiga, mengingat akhirat. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya apa yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Jadi jika salatnya itu baik, hisabnya kemudian akan menjadi baik seterusnya. Lain halnya apabila salatnya buruk, maka hisabnya juga akan buruk setelahnya. Maka itu penting untuk diri kita. Selanjutnya, kita juga bisa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan untuk selalu bisa menjaga waktu-waktu salat kita. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, telah diberikan doa. Rabbi ja'alli muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah atau Tuhanku, ya Tuhanku, jadikanlah aku muqimas shalah, orang-orang yang menunaikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku untuk bisa melakukan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami yang Maha mengabulkan doa. Seperti itu. Masya Allah sekali ya pemirsa, semoga dengan ini kita dapat lebih khusyuk nih ke depannya. Amin. Melanjutkan ini kita akan membahas bagaimana tips dan trik dari Kak Syiraz dalam menjalani Ramadan di tahun ini yang lebih khusyuk, lalu penuh berkah juga ya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM Bekasi sejak diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSc. Beliau pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Gedung IBM Bekasi diresmikan pada tanggal 6 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1436 Hijriah. IBM Bekasi yang kini telah memasuki usia ke-9 terus melangkah, bergerak, dan berkembang. Saat ini memiliki 2 kampus. Kampus 1, Jalan Sersan Aswan, Untuk Fakultas Teknik dan Komunikasi dengan prodi Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika. Kampus 2, Jalan Dewi Sartika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Akuntansi, Manajemen Ekonomi Islam. dan Ekonomi Pembangunan. Tahun akademik 2023-2024, IBM Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jangan ketinggalan, segera mendaftarkan diri. Kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah, pasti bisa. Bagi yang lulusan SMA, SMK, MA, atau yang sederajat, dapatkan beasiswa yang tersedia, serta menerima mahasiswa pindahan dengan biaya terjangkau. Hanya di IBM Bekasi. Oke, masih kembali lagi bersama kami. Mari kita lanjutkan obrolan yang seru bersama Kak Syiraz ini ya. Setelah yang tadi itu, ada nggak sih tips buat pemirsa yang ada di rumah, terkhususnya mahasiswa IBM, untuk tetap semangat menunaikan ibadah sholat baik kehidupan maupun Ramadan kali ini? Ada tentunya. Ada beberapa tips untuk pemirsa di rumah agar bisa menjaga kekhusyuan dan juga menjaga waktu-waktu sholat agar tidak lalai atau tidak terlewati. Tips yang pertama itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap bahwa sholat itu adalah benar-benar penting. Sholat juga kan tadi sudah dijelaskan kalau sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat.
posisi kedua ini menandakan pentingnya sholat bagi umat Islam. Maka dari itu, kita harus menyadari pentingnya sholat. Yang kedua, kita bisa membuat suasana yang kondusif di saat sholat. Dari mulai tempatnya yang nyaman, terus harum, jadi tidak asal-asalan. Itu membuat suasana hati kita menjadi lebih sejuk, lebih happy juga, sehingga saat melakukan sholat akan merasa nyaman dan betah gitu. Lalu yang ketiga, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang rajin sholat. Jadi ketika kita ikut dengan orang-orang yang rajin sholat, orang-orang tersebut pasti akan mengajak kita untuk melakukan sholat. Berarti milih-milih teman juga nggak apa-apa gitu ya? Milih-milih teman, itu harus malah, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang mungkar juga, dan bila memilih teman-teman yang baik akan mendapat kebaikannya juga. Buat teman-teman semua, pemirsa yang ada di rumah, pesan dari saya untuk selalu menjaga sholat kita, baik khususnya di bulan Ramadan ini nih, yang hanya ada sebulan dari 12 bulan itu. Dan selalu menjaga sholat-sholat wajib, dan selalu menjaga sholat-sholat wajib kita. Untuk teman-teman IBM, mari kita laksanakan sholat. Telah disediakan di kampus IBM ini Musholla Baitul Ilmi di Fakultas Teknik dan Komunikasi, dan juga Masjid Babul Ilmi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Wah, Masya Allah sekali ya pemirsa, begitu banyak pesan-pesan yang dapat kita ambil dalam obrolan kita kali ini. Dan kita juga menjadi tahu nih seberapa pentingnya sholat, lalu bagaimana kita agar tetap khusyuk dalam beribadah dan lain sebagainya. Mari kita tetap jaga selalu sholat ya tentunya. Dan untuk Kak Siras nih, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menemani kami dalam obrolan dalam program orkestra kali ini. Dan tentunya buat para pemirsa saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat berbuka puasa. Panteng terus dan dukung program orkestra ini. Orkestra Berkah setiap hari, nyaman di hati. Saya Paula Tessa selaku host dan tim yang bertugas pamit undur diri. Jiwa muda, semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.